Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Jemaat, saya undang kita sekalian untuk bangkit berdiri. Siapkan dirimu untuk beribadah kepada Tuhan dengan penuh rasa hormat dan syukur atas kasih karunia-Nya. Dan kita akan tabiskan ibadah kita di pagi hari ini. Pertolongan bagi kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian, damai sejahtera dan rahmat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan hari ini. Kita dapat menyaksikan, merasakan, dan menikmati hari yang baru. Dan lebih dari itu, kita masih diberi kesehatan dan satu kesempatan lagi dapat beribadah kepada Tuhan. Mari kita berikan hati dan seluruh hidup kita kepada Tuhan dengan sikap yang terbaik dan penuh hormat kepada Tuhan. Kita nyatakan pujian dan penyembahan bagi Raja kita dengan satu pujian, nyanyi dan bersoraklah. Keajaiban kasih-Mu menghibur, melindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Nyanyi dan
Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan secara pribadi, mengucap syukur atas setiap hal yang kita alami, dan nikmati tiap-tiap hari dalam setiap kehidupan kita. Ada banyak sekali perkara yang Tuhan telah kerjakan, yang kita rasakan dan nikmati setiap hari dalam hidup kita. Sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Dan dengan rendah hati, dengan hati yang jujur di hadapan Tuhan, mari kita mengakui segala dosa pelanggaran yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan, serta mohon pengampunan agar kita layak beribadah kepadanya. Saya memberikan kepada saudara sekalian kesempatan secara pribadi menaikkan syukur kepada Tuhan dan mengaku dosa serta mohon pengampunan. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu, kesempatan lagi Engkau berikan bagi kami untuk ada di hadirat-Mu, menikmati setiap lawatan dan anugerah-Mu. Kami datang membawa seluruh hidup kami, bawa pujian penyembahan dan ucapan syukur kami. Kiranya Engkau suka dan berkenan. Terima kasih untuk pengampunan dosa-dosa kami. Kuduskan dan layakkan kami untuk kami beribadah kepadamu. Ini hati kami, ini hidup kami. Kami bawa di hadirat-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengarkanlah berita anugerah untuk kita semua. Kepada semua orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh dan menyesal karena telah menempuh jalan yang demikian. Sebagai hamba Kristus Yesus, saya memberitakan kepada saudara sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan hari-hari kita berlalu tanpa sakit, berhias tawa tanpa air mata, berselimut senang tanpa kesulitan, lautan tenang tanpa badai. Tetapi Dia menjanjikan kekuatan untuk mengarungi kehidupan kita setiap hari. Dan janji itu harus kita rengkuh. Tetaplah setia, jadilah pemenang. Mari bangkit menjadi pemenang. Fokuslah melihat ke depan dan percayalah kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan akan memperoleh kekuatan dan pertolongan. Satu nama yang luar biasa yang penuh kuasa, namanya Yesus. Yesus yang mengalahkan semua musuh. Mari kita bangkit, kalahkan ketakutan. Kalahkan kekhawatiran, kalahkan putus asa. Dengan penuh semangat, mari kita naikkan pujian. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari bersama-sama satukan tepuk tangan saudara. Mari bangkit bagi Tuhan kita. Serukan nama
segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Yesus, Yesus, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang sedang terjadi melanda dunia, termasuk Indonesia, oleh virus COVID-19 yang tidak tahu kapan berakhir dan mungkin sedang kita alami. Bahkan bencana alam yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia membuat kita khawatir dan takut. Pujian KPPK 241, satu pujian yang meneguhkan iman kita, bahwa apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku, karena Tuhan yang memimpin jalanku. Saya mengajak kita semua, dengan penuh iman kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari KPPK 241. Tuhan pimpin jalanku. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang ku takutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah yang mempedulikanku. Dalam imanku terhibur dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Tuhan yang pimpin jalanku, pada jalan berliku. Anugerah-Nya tersedia, Ia beriku roti hidup. Langkahku letih dan lemah, jiwaku pun dahaga. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Tuhan yang pimpin jalanku, dengan kasih limpah-Nya, di bawah-Nya ku ke surga, ke tempat rumah Bapa. Ku kan bangkit bersamanya, menuju tempat mulia. Selamanya ku puji
Saya menjemput semua kita bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sekalian dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Edi Panklova. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan satu pujian, seperti Bapa sayang anaknya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya,
Jemaat, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, sebentar lagi kami percaya dengan iman bahwa Engkau akan memberkati kami dan melawat kami dengan kebenaran firman Tuhan yang akan diperdengarkan kepada kami. Kami bersyukur untuk kasih setiamu. Kami bersyukur untuk pengajaran-pengajaran-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami percaya akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kami kalau kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong berkati waktu ini. Tuhan juga tolong berkati hamba-Mu. Pakai dia menjadi alat untuk menyatakan isi hati-Mu. Kami rindu setiap kami yang beribadah pada saat ini tidak ada satupun yang terlewati oleh berkat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, kami siap menyambut firman-Mu, bersabdalah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang orang yang berkhidmat. Dan hari ini kita ada pada tema kecil, yaitu tidak berbantah-bantah. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Amsal pasal 17 ayat yang pertama. Kitab Amsal pasal 17 ayat yang pertama. Kitab Amsal pasal 17 ayat yang pertama, saya akan membacakannya buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demikian firman Tuhan, Amsal pasal 17 ayat yang pertama. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Sekali lagi, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hubungan kita dengan orang lain, kita terkadang akan bertemu dengan orang-orang yang suka cari-cari masalah. Kita akan bertemu dengan orang yang suka berantem, suka berkelahi, suka bertengkar dengan orang lain. Kita sering akan bertemu orang-orang seperti itu di tengah-tengah pergaulan kita, hubungan kita dengan orang lain. Dan pagi hari ini, sungguh saya berharap saya dan saudara bukanlah tipe orang-orang seperti itu. Nah, di tengah-tengah jemaat yang dilayani oleh Timotius, ada pengajar sesat, orang-orang yang suka bersilat kata. Kata-kata yang dikeluarkan adalah kata-kata yang kosong, yang tidak suci, yang hanya menambah kefasikan. Nah, untuk menghadapi situasi pada saat itu dengan orang-orang seperti itu, Paulus menasihati Timotius untuk menghindari hal-hal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Paulus katakan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 23, engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar dan dengan lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Lalu di tengah-tengah jemaat di Kreta yang dilayani oleh Titus, juga ada orang-orang yang seperti itu, yang suka cari masalah, yang suka berkelahi, suka berantem, suka bertengkar, yang kata-katanya kosong, yang tidak suci, yang suka berdebat dan suka bertengkar dengan orang lain. Nah, Paulus meminta kepada Titus untuk menguatkan iman jemaat yang ada di Kreta
bahwa mereka adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia dan rahmat dari Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang telah diselamatkan dari kebinasaan yang kekal. Setelah itu Paulus meminta kepada Titus untuk mengingatkan mereka, jemaat yang ada di Kreta, bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, orang-orang yang telah diselamatkan dari kebinasaan harus melakukan pekerjaan yang baik. Mereka diminta untuk menghindari persoalan yang dicari-cari, persoalan yang bodoh, persoalan tentang perselisihan, tentang silsilah, tentang percecokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Ini kalau saudara baca di dalam Titus pasal 3, saudara akan menemukan hal ini. Jadi, dari dulu sampai sekarang, selalu saja ada orang yang suka berbantah-bantah. Ada orang yang punya nafsu bertengkar, suka mencari-cari masalah, suka berselisih. Padahal perselisihan dan pertengkaran itu merusak hubungan dan meninggalkan luka. Orintia Lee berkata begini, pertengkaran orang dewasa tidak sesederhana pertengkaran anak-anak. Mereka tidak bisa berbaikan hanya dengan meniup ujung jari kelingking saja. Kalau dulu saya masih ingat ya, waktu kecil kalau kita bertengkar sama teman waktu main, kalau kita mau bermusuhan kita kasih jarinya begini, gitu ya. Saya SKT istilahnya bermusuhan. Lalu kalau sudah baikan, kita saling meringkal ujung jari kelingking, yaitu tanda kita baikan. Tapi mungkin di tempat Orintia Lee tinggal, biasanya anak-anak berbaikan itu dengan meniup ujung jari kelingking bahwa mereka sudah baikan, sudah bersahabat. Nah, Orintia Lee bilang begini, pertengkaran orang dewasa itu tidak sesederhana pertengkaran anak-anak. Mereka tidak bisa berbaikan hanya dengan meniup ujung jari kelingking saja. Pertengkaran itu tidak mendatangkan kebaikan. Itu merusak hubungan dan menimbulkan luka yang tidak dengan mudah dapat disembuhkan. Seperti seorang anak kalau sudah bertengkar sebentar baikan tinggal tiup ujung jari, selesai. Orang dewasa tidak seperti itu. Ketika terjadi pertengkaran itu merusak hubungan. Itu menimbulkan luka yang tidak dapat segera disembuhkan. Tetapi herannya adalah masih banyak orang yang memiliki nafsu untuk bertengkar dengan orang lain. Winston Churchill berkata begini, jika kita membuka pertengkaran antara masa lalu dan masa sekarang, kita akan menemukan bahwa kita telah kehilangan masa depan. Jadi pertengkaran itu sungguh merusak satu hubungan, sungguh menimbulkan dampak di dalam kehidupan orang yang bertengkar. Bahkan Winston mengatakan itu merusak masa depan orang-orang yang bertengkar. Saudara, suami istri yang suka bertengkar akan merusak pernikahan mereka pada masa sekarang dan juga pada masa yang akan datang. Lalu juga akan merusak kehidupan anak-anak mereka. Sigmund Freud, seorang psikiater yang terkenal, kalau saudara kuliah psikologi, ya kan, mengambil jurusan menjadi
psikiater gitu ya, psikolog, pasti akan belajar dan tahu tentang Sigmund Freud. Dia berkata begini, jika ada pertengkaran antar orang tua, atau jika pernikahan mereka tidak bahagia, maka itu akan menjadi dasar untuk mempersiapkan anak-anak mereka untuk suatu kecenderungan yang paling parah terhadap gangguan perkembangan seksual atau penyakit saraf. Jadi kalau suami dan istri yang suka bertengkar, mereka akan merusak pernikahan mereka pada masa sekarang dan juga pada masa yang akan datang, lalu akan merusak kehidupan anak-anak mereka. Karena Sigmund Freud berkata, itu akan mempersiapkan anak-anak mereka untuk suatu kecenderungan paling parah terhadap gangguan perkembangan seksual atau penyakit saraf. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam nats yang kita baca tadi, kita sebagai orang yang berkhidmat diminta untuk mencintai, untuk mencari ketentraman dan menjauhi perselisihan atau perbantahan di dalam keluarga. Amsal 17 ayat 1 berkata begini, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Artinya apa? Kalau kamu sebagai orang yang berkhidmat di dalam kehidupan keluargamu, kamu carilah ketentraman, itu penting. Tidak apa-apa kalau makananmu yang ada di atas meja itu sederhana, hanya sekerek roti yang kering. Tapi kalau tentram rumahmu, suasana rumahmu itu tentram, kehidupan rumah tanggamu itu tentram, itu sangat baik. Itu yang harus kamu cari. Sekalipun mungkin hidangan yang ada di atas mejamu itu sederhana, tidak apa-apa. Daripada hidangan di atas mejamu itu penuh dengan daging, tapi kehidupan keluarga dan rumah tanggamu penuh dengan perbantahan, itu tidak ada gunanya. Lebih baik mencari ketentraman, lebih baik menikmati ketentraman dan memiliki ketentraman di dalam kehidupan keluarga dan rumah tanggamu, daripada kamu makan dengan makanan-makanan yang enak yang tersedia di atas mejamu, makanan-makanan yang mewah, tetapi kehidupan rumah tanggamu penuh dengan perbantahan. Itu percuma dan hidupmu tidak akan nikmat. Saudara, kata perbantahan di sini dia memakai kata rib dalam bahasa Ibrani yang diartikan adalah perselisihan, kontroversi atau pertengkaran. Jadi sesungguhnya ayat ini memberitahukan kepada kita, ketentraman itu loh penting di dalam kehidupan rumah tangga kita. Jangan sampai engkau tidak memilikinya. Kita diminta untuk mengendalikan diri, menguasai diri kita sedemikian rupa untuk mencari ketentraman dan menghindari pertengkaran di dalam keluarga kita. Kita diminta untuk mengendalikan dan menguasai semua rasa yang ada di dalam hati kita, untuk mendapatkan ketentraman di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kita. Karena percuma kamu memiliki
memiliki makanan yang mewah di atas mejamu, tapi kehidupan rumah tanggamu penuh dengan perselisihan dan pertengkaran, engkau tidak akan nikmat. Kita sungguh-sungguh harus mengendalikan diri kita, menguasai diri kita. Kita sungguh-sungguh harus mengendalikan dan menguasai semua rasa yang ada di dalam hati kita untuk menciptakan ketentraman di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kita. Kalau di rumah saudara melihat ada sesuatu yang gak beres, atau melihat sesuatu yang gak pas di hati, jangan cepat-cepat marah. Kuasai rasa yang ada di dalam hatimu. Jangan melihat ada sesuatu yang tidak beres, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan di hati. Kalau melihat ada sesuatu barang diletakkan nggak sesuai dengan tempatnya, lalu saudara cepat-cepat bereaksi, marah dan berkata, kenapa ini begini ya? Kenapa ini diletakkan di sini ya? Kan saya sudah beritahu, jangan begini, jangan begitu. Dikit-dikit marah. Saudara, Amsal pasal 15 ayat 18 berkata begini. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Jadi ciptakan ketentraman di dalam keluarga dan rumah tanggamu, itu penting supaya engkau bisa menikmati kehidupan keluarga rumah tanggamu. Engkau harus menguasai dirimu. Engkau harus mengatasi semua rasa yang ada di dalam hatimu. Kelola dengan baik dan jangan dikit-dikit marah. Karena kemarahan membangkitkan pertengkaran. Sebagai anggota satu keluarga, masing-masing pasti pernah melakukan kesalahan terhadap yang lain. Kita harus mengendalikan rasa yang ada di dalam hati kita. Memberi pengampunan, atasi rasa sakit yang ada di hati kita. Jangan sampai timbul rasa benci. Amsal 10 ayat 12 berkata begini. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Saudara, siapa sih yang gak pernah berbuat salah? Siapa? Semua orang pernah berbuat salah. Di dalam hubungan sebagai anggota keluarga, pasti ada saat-saat di mana kita saling menyakiti satu dengan yang lain. Mungkin dengan sengaja atau tidak sengaja. Intinya adalah pasti ada saat-saat di mana kita akan saling melukai satu dengan yang lain. Kalau itu terjadi, ampuni. Kelola rasa sakit yang ada di hati kita. Jangan sampai di hati kita timbul kebencian. Kalau sudah benci, pasti akan menimbulkan pertengkaran. Sementara firman Tuhan berkata kepada kita, kalau kita adalah orang yang berhikmat, orang yang mengenal Tuhan, dan tahu apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam hidup kita,
Dia akan mencari ketentraman. Dia akan menciptakan ketentraman di dalam keluarga dan rumah tangganya. Dan dia akan mengatasi rasa sakit, rasa benci di dalam hatinya terhadap anggota keluarga yang menyakitinya. Supaya tidak timbul perselisihan dan pertengkaran di dalamnya. Sebagai satu keluarga, jangan saling mencemooh. Kadang suasana di rumah lagi enak-enak, tapi kita suka mencari masalah. Tidak ada angin, tidak ada hujan, kita mencemooh pasangan kita. Kita mencemooh anggota keluarga kita yang lain. Memang kau seperti ini. Memang kau ini, memang kau dasarnya. Apalagi yang saya nggak habis pikir, suami istri bertengkar karena membicarakan keluarga besar. Saling mencemooh tentang keluarga besar pasangan. Memang kau punya keluarga seperti itu sudah. Memang kau punya orang tua sudah begitu. Itu sudah kau punya kakak. Saudara, Amsal 22 ayat 10 berkata kepada kita demikian. Usirlah si pencemooh maka lenyaplah pertengkaran. Dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Jangan saling mencemooh. Tapi belajarlah menghargai satu dengan yang lain. Semua kita punya kekurangan. Tapi kita menghargai pasangan kita dengan kekurangannya, dengan kekurangan yang ada pada dirinya. Kita menghargai anggota keluarga kita yang lain dengan kekurangan yang ada pada dirinya. Jangan suka mencemooh, mencari-cari masalah, sehingga yang ada di dalam pernikahan dan rumah tanggamu adalah perbantahan dan pertengkaran. Jangan angku. Jangan merasa diri paling benar. Harus didengar tanpa mau peduli dan memikirkan anggota keluarga yang lain. Yang sebagai pribadi yang juga memiliki perasaan, yang memiliki kemauan, yang memiliki kepribadian dengan kelebihan dan kekurangannya. Jangan sombong, jangan merasa diri paling benar. Kalau saudara seperti itu, jangan bermimpi bisa menghadirkan ketentraman di dalam kehidupan keluarga dan rumah tanggamu. Gak mungkin. Karena engkau tidak pernah memikirkan orang lain. Engkau tidak pernah peduli kepada perasaan orang lain. Engkau tidak mengerti bahwa orang lain punya kekurangannya. Dan engkau selalu mengagung-agungkan dirimu sebagai yang paling benar, yang paling harus didengar. Amsal 13 ayat 10 berkata demikian. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Menjalani kehidupan sebagai satu keluarga. Dengan dinamika yang terjadi di dalamnya.
akan menimbulkan banyak rasa di dalam hati kita. Betul kan? Saya ulangi. Menjalani kehidupan sebagai satu keluarga dengan dinamika yang terjadi di dalamnya akan menimbulkan banyak rasa di dalam hati kita. Mari kita kendalikan semua rasa itu dengan benar dan baik, terutama rasa yang akan menimbulkan hasrat untuk bertengkar di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kita. Mari kita ciptakan surga kecil di dalam keluarga kita untuk kita nikmati bersama. Bukankah sebelum menikah dulu kita saling berkata, I love you, saya mengasihimu. Bukankah sangat disayangkan setelah menikah kita tidak dapat menyatakan kasih kita, menciptakan ketentraman di dalam rumah tangga kita. Oleh karena kita tidak cakap mengendalikan semua rasa yang ada di dalam hati kita, yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam pernikahan dan rumah tangga kita. Saudara, hidup ini sia-sia dan singkat. Jangan suka cari masalah. Jangan suka bertengkar. Tuhan katakan, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Hidup ini singkat. Hidup ini sia-sia. Kalau saudara masih diberi kesempatan dan diberi anugerah oleh Tuhan untuk boleh hidup bersama-sama sebagai satu keluarga, carilah, temukanlah dan ciptakanlah ketentraman di dalam kehidupan rumah tanggamu untuk engkau dan anggota keluargamu nikmati. Jangan suka mencari masalah. Jangan suka bertengkar. Jangan sampai menyesal nanti. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, hamba berdoa lewat kebenaran firman Tuhan yang singkat ini, yang menyampaikan pesan kepada kami untuk kami mencari dan menciptakan ketentraman di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Hamba berdoa kiranya firman ini dibawa pulang oleh jemaat-Mu. Sungguh-sungguh mereka boleh duduk merenung, melihat kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka masing-masing. Jika ada hal-hal yang mereka temukan yang dapat menghilangkan ketentraman di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka, hamba berdoa dari tempat ini biarlah Tuhan memberi mereka kekuatan untuk menyingkirkannya, sehingga sungguh keluarga dan rumah tangga yang dianugerahkan Tuhan atas hidup mereka dapat mereka nikmati. Ketentraman ada di dalamnya, dan mereka sungguh nikmat menjalani kehidupan sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Mampukan jemaat-Mu untuk mengendalikan rasa-rasa yang ada di dalam hati mereka, mengendalikannya dengan benar, dengan tepat, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki,
Sehingga rasa-rasa yang negatif itu tidak membawa pertengkaran di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka. Tuhan tolong kami rindu menikmati kehidupan keluarga rumah tangga kami. Dengan sisa waktu yang ada, biarlah kami menikmati Tuhan dengan menikmati persekutuan di tengah-tengah keluarga rumah tangga kami. Tentram, damai, dan tidak terjadi pertengkaran-pertengkaran di dalamnya. Terima kasih hamba berdoa buat jemaat-Mu. Tuhan berkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan. Tuhan topang mereka dengan iman, dengan kekuatan yang datangnya daripada-Mu, untuk mereka tetap antusias menjalani hidup mereka di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini. Terlebih, makin hari makin dewasa di dalam Tuhan, makin mengenal Tuhan, dan makin menikmati Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Tuhan, kami serahkan hidup kami secara baru. Biarlah kehidupan kami makin hari makin berkenan kepadamu. Kami serahkan semua pergumulan kami serahkan anggota-anggota keluarga kami, istri, suami, anak-anak kami, orang tua kami di dalam perlindungan, penjagaan, dan pemberkatan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Allah Immanuel menyertai kami. Dan jadikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, yang sanggup berjalan di dalam setiap musim kehidupan yang Tuhan izinkan untuk kami jalani. Tangguh dan cakap untuk menanggung semua beban kehidupan yang memang Tuhan izinkan untuk kami tanggung dan kami jalani. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan gereja dan sekolah. Tuhan tolong. Kami sungguh-sungguh rindu pelayanan ini berdampak bagi perluasan pekerjaan Tuhan dan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami berdoa kiranya semua pelayanan yang ada di gereja maupun di sekolah itu berdampak untuk menambah bilangan orang-orang yang diselamatkan oleh karena mereka mendengar Injil, kabar baik, kabar keselamatan, dan juga lewat kesaksian hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Banyak hal yang kami hadapi di tengah-tengah pelayanan ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan karena kami percaya Tuhan akan menolong kami. Berkati bangsa dan negara ini. Tuhan tolong, dengan begitu banyak hal yang terjadi di dalamnya, situasi politik, ekonomi yang ada, begitu juga dengan wabah, penyakit corona ini, pandemi COVID-19, kami mohon belas kasihan-Mu atas bangsa ini. Tuhan berkati bangsa ini. Terima kasih, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu yang akan datang, yang mungkin belum mencatatkan diri di dalam data jemaat. Di tempat ini kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun. Tuhan berkati mereka, Tuhan menjaga, melindungi mereka, Tuhan membawa mereka lebih mengenal Engkau, lebih lagi untuk antusias mengerjakan perkara-perkara rohani di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong mereka di dalam setiap perjalanan kehidupan mereka, topang mereka. Jaga dan lindungi mereka.
Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami, ini sembahyang kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita dan kita akan memujikan doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkan pandanganmu tertuju kepada Tuhan, dan dengan iman yang teguh, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan, kiranya nama Allah membentengi engkau, kiranya dikirimkannya pertolongan kepadamu dari tempat kudusnya, kiranya diingatnya segala persembahanmu dan kiranya disukainya segala pelayananmu. Amin. Amin.